Shalom, amanginang saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita kembali bersama-sama mendengarkan firman, merenungkan, melakukannya. Menjadi pegangan, panduan, dan tutunan hidup kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali setiap saya boleh menyapa saudara-saudara amang-inang yang diberkati Tuhan. Saya sungguh bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama telah belajar beberapa minggu ini dalam minggu-minggu Pasion Yesus. Kita belajar bagaimana memperlengkapi diri sehingga kita mampu menghadapi pasion-pasion kita, bukan hanya mampu menghadapi, tapi oleh pasion-pasion itu kita bertumbuh menjadi diri kita yang terbaik. Hari ini kita akan memasuki Minggu Pasion yang keempat setelah Estomihi, Invocavit, Reminiscere minggu lalu, dan hari ini Minggu Oculi. Mataku tertuju kepada Tuhan, atau mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Jadi bagaimana saya mempersiapkan diri menghadapi pasion-pasion saya? Ayo, apa kata firman Tuhan? Kita dengarkan dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan topik minggu ini, menyembah Allah dengan sepenuh hati. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Oculi itu nama minggu kita. Jadi bagaimana saya mempersiapkan diri
menghadapi passion-passion yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidup ini. Sekali lagi, passion, penderitaan itu bisa datang dari orang lain, oleh perbuatan orang lain, oleh keadaan alam, atau oleh kesalahan kita sendiri. Jadi kita bisa mengalami penderitaan, kesusahan, tekanan dari berbagai arah. Bagaimana kita menghadapi itu? Bagaimana kita mempersiapkan diri sehingga kita bisa menghadapi, mengatasi, memenangkan, dan menjadi diri kita yang terbaik. Ada estomihi, Tuhan adalah gunung batuku. Invokapit, aku tahu Dia adalah Allah, bukan hanya gunung batu, tapi yang selalu mau mendengar bila aku berseru. Dia adalah reminiscere, yang selalu ingat akan rahmat dan kasih setianya. Dia selalu ingat akan rahmat. Itu menjadi kekuatan kita menghadapi passion kita. Dan hari ini, okuli, di tengah-tengah passion-passion yang sedang, sudah, atau yang akan kita hadapi, okuli. Ini pilihan. Okuli, mata yang selalu terarah kepada Tuhan. Dalam topik minggu ini, beribadah menyembah Allah dengan sepenuh hati. Jadi okuli itu sebetulnya adalah menyembah Allah dengan sepenuh hati. Jadi saya bisa mempersiapkan diri menghadapi passion saya kalau saya selalu okuli, selalu menyembah Allah dengan sepenuh hati. Sahabat, kecenderungan kita adalah worry, cemas, ketakutan ketika berhadapan dengan passion. Tapi hari ini cara membentengi diri agar mampu menghadapi passion kita harus bergerak dari worry menjadi worship. Jadi bukan lagi cemas, bukan takut, bukan mencoba lari dari passion, tapi worship, menyembah, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Itu makanya tadi firman Tuhan berkata, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Okuli, bersorak-sorai, beribadah, worship kepada Tuhan. Tuhan itu adalah gunung batu keselamatanku. Hadap wajahnya, bersorak-sorak, okuli baginya dengan nyanyian mazmur. Ya. Jadi ketika kita ada ancaman akan mengalami penderitaan, respon yang paling normal, yang pada umum itu worry, ketakutan. Hari ini kita hanya bisa menghadapi passion kita. Bukan dengan worry, tapi dengan worship. Dengan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, bersorak-sorak baginya. Hadapkan wajahmu kepadanya, bersyukur kepadanya. Itu persiapan terbaik yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menghadapi passion kita bisa memenangkan passion kita, dan kita bisa bertumbuh makin tangguh, makin kuat, dan menjadi diri kita yang terbaik setelah melalui passion-passion itu. Kenapa? Karena ini dia, Tuhan adalah Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Dia the best of the best. Sebesar-besar persoalan kita, sebesar-besar hal yang bisa kita worry, Allah kita jauh lebih besar lagi. Sekuat-kuat yang kita anggap musuh menakutkan kita, membuat kita menderita, Allah kita jauh lebih kuat, lebih tangguh lagi. Apa bukti kebesarannya? Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Tidak ada yang di luarnya. Jadi sering ada beranggapan kekuatan bumi itu, ada kekuatannya itu di tangan iblis, di tangan apa ya? Penghuni gunung, atau penghuni hutan, atau penghuni alam. No, ada di tangan Tuhan. Puncak gunung-gunung itu miliknya. Jadi ada orang justru di puncak gunung itu dianggap ada sesuatu kekuatan lain. Oh no,
Di situ ada Tuhan yang punya, itu miliknya. Laut itu dia yang menjadikan. Darat ya tangannya juga yang buat. Itu membuktikan Allah kita. Itu Raja yang besar mengatasi segala Allah. Nah karena itu, lalu apa yang kita lakukan? Ayo masuk. Marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang okuli. Itu sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dia selalu fokus. Okuli. Jadi okuli itu fokus beribadah. Beribadah itu adalah memfokuskan hati, pikiran, jiwa kepada Tuhan. Jadi ya sahabat-sahabat ya, kalau ada orang ibadah, hatinya bukan fokus kepada Tuhan, itu bukan ibadah. Meski kamu di mana sedang ibadah di gereja, tapi hatinya bukan kepada Tuhan, bukan fokus kepada Tuhan, dia bukannya memuji Tuhan, itu bukan ibadah. Meskipun di lingkungan orang yang sedang beribadah. Jadi dimanapun, bukan harus di gereja. Begitu hati kita fokus kepada Tuhan, terarah hanya kepada Tuhan, kita sedang beribadah. Ya, jadi sahabat, amang inang, dimanapun kita bisa beribadah. Yaitu dimanapun kita bisa memfokuskan hati, pikiran dan jiwa kita kepada Tuhan. Bukan kepada persoalan. Nah, di sini dia. Sering kita lebih fokus kepada persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ini. Bukan kepada Tuhan. Jadi dimanapun, begitu kita fokus kepada Tuhan, kita sedang beribadah. Ya ayo masuklah. Dia Allah kita. Kita ini gembalaannya. Dan ini luar biasanya. Allah yang luar biasa itu. Allah yang dahsyat itu, yang memiliki bagian-bagian bumi terdalam, puncak-puncak gunung pun dia, lautan pun dia jadikan. Kita itu miliknya, kita itu kepunyaannya, kita itu domba gembalaannya. Jadi bukan orang asing kita loh. Jadi kalau ada orang jagoan, kita nggak pernah kenal, kita datang, ya ini siapa? Tapi kalau Tuhan, setiap kita datang kepada Tuhan, kita dikenal dia. Kita bukan orang asing. Kita adalah miliknya sendiri. Karena itu, ini penting banget ya. Jangan keraskan hatimu. Jadi dengarkan suaranya. Jadi tugas kita adalah mendengarkan suara Tuhan. Jadi okuli kita bersorak-sorai, ibadah itu ya. Beribadah, memfokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan. Okuli, bersyukur kepada Tuhan. Okuli, mendengarkan suara Tuhan. Jadi bisa banyak suara-suara. Riuh rendah, hiruk pikuk suara-suara. Tapi telinga kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Jadi katanya seorang ibu terhadap anaknya, seperti itu gambarannya. Gimana? Sebising-bising situasi. Tapi begitu, kata anaknya, dia langsung dengar. Sudah bising berisik orang lain nggak seperti, anak-anaknya langsung dengar dia. Karena telinganya selalu terarah kepada suara anaknya. Pendengarannya tidak bisa dialihkan oleh suara-suara sehiruk pikuk apapun, seberisik apapun. Telinganya begitu peka, begitu sensitif untuk mendengar suara. Jadi harus begitu kita kepada Tuhan ya. Seperti Abraham, telinganya peka banget kepada Tuhan. Baik masa susah maupun masa senang. Begitu Abraham, siap Tuhan. Selalu dengar-dengaran. Jadi kita bisa menghadapi passion kita kalau kita okuli. Kalau kita dengar-dengaran kepada suaranya. Tapi sayangnya kalau kita nggak dengar, jadi ada pengalaman masa lalu Israel. Nenek moyangnya nggak dengar, sudah lihat, sudah saksikan sendiri hebatnya Allah itu.
Tapi mereka nggak mau dengar. Mereka mengeraskan hatinya. Sehingga mereka tidak bisa ikut masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka tidak bisa menikmati berkat-berkat yang telah disediakan Tuhan. Setelah melalui pasion-pasion, penderitaan, perjalanan padang pasir, gurun pasir, selama 40 tahun, mereka nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tidak bisa menikmati hasil terbaik dari Tuhan. Penderitaan tidak membuat mereka bertumbuh makin tangguh, menjadi dirinya yang terbaik, menjadi dirinya yang diberkati oleh Tuhan. Sahabat, karena itu, tidak ada seorang pun di antara kita yang bebas dari penderitaan. Tidak ada seorang pun yang bisa mencoba lari dari penderitaan. Tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi dari penderitaan. Penderitaan itu akan mencengkram kita. Karena itu, bagaimana kita menghadapinya? Bukan lari. Kita hadapi dengan okuli. Dengan membentengi diri, mempersiapkan diri. Sehingga apapun pasion yang mungkin kita hadapi, kita bisa melaluinya. Dan kita bisa sampai ke tanah perjanjian. Amanginang, saudara-saudaraku diberkati Tuhan, okuli. Beribadah. Fokus kepada Tuhan. Jangan biarkan suara-suara kebisingan-kebisingan dunia mengalihkan hati kita. Tapi di tengah-tengah kebisingan-kebisingan, hiruk pikuk dunia ini, tetap fokuskan hati, pikiran kepada Tuhan. Okuli. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu luar biasa telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Semakin memperlengkapi kami, membentengi kami, agar kami mampu menghadapi pasion-pasion kami, belajar dari pasion Yesus. Tuhan, firman-Mu hari ini mengajar kami agar menyembah-Mu dengan segenap hati. Okuli, bersorak-sorai, bersyukur kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang besar. Dunia, langit, laut, bumi, segala isinya adalah milik-Mu. Adalah di bawah kendali, di bawah kuasa-Mu, di bawah otoritas. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Jangan biarkan seorang pun di antara kami yang mengeraskan hati-Mu. Tapi biarlah kami membuka hati. Sehingga benar-benar okuli. Dan dengan demikian kami dipersiapkan, diperlengkapi. Menghadapi perjalanan hidup dengan segala suka dukanya. Dan kami akan menjadi diri kami yang terbaik. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom sahabat. Okuli.